kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan tentoring pada sore hari ini. Saya juga izin mengingatkan kepada teman-teman sebelumnya untuk mengisi presensi yang sudah dikirim pada kolom komentar. Baik, sebelum kita memulai kegiatan tentoring pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Untuk Kak Gani, apakah sudah siap melakukan tentoring? Halo, cek-cek suaraku udah aman nih. Aman, Kak, aman. Baik, karena Kak Gani udah bersama kita, maka untuk forum selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Gani. Kepada Kak Gani, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Nita atas forumnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, mungkin kalau malu-malu nggak apa respon di Selamat grup chat sore, aja. Kak. Oke, sorry juga ya. Oke, mungkin gimana nih kabarnya di sore hari ini? Lagi liburan kah atau lagi di rumah aja, di kosan aja atau gimana? Boleh dong drop di kolom chat lagi ngapain? Maksudnya lagi di mana nih hari ini sekarang? Oke, aduh, kayaknya belum ada yang chat ya. Aku tunggu nih teman-teman. Kalau nggak dijawab aku nggak akan mulai. Oke, Laura lagi di kos. Oke, lagi di kos. Gimana aja nih? Oke, Desi di kosan, ya. Nggak ada yang lagi di kampus. Siapa tahu lagi ada acara organisasi gitu ya. Oke, lagi di bumi. Ya, kita semua kayaknya lagi di bumi ya. Ya. Oke, lagi di pantai. Ini liburan sambil ini ya, produktif sekali ya. Oke, nggak apa. Pokoknya terima kasih ya buat responnya. Jadi, Bismillah hari ini kita akan belajar mengenai persiapan UAS dari struktur dan keaktifan anorganik. Mungkin sebelumnya aku juga izin perkenalan diri dulu. Perkenalkan teman-teman, nama aku Gani Subrata, teman bisa akrab panggil aku Gani. Aku dari Kimia Angkatan 2023 kelas A. Oke, mungkin introduction aja. Jadi mungkin karena kita akan belajar selama sejam lebih ke depannya, boleh banget teman-teman dari sekarang siapin posisi ternyaman gitu ya, sinyalnya juga dipastiin stabil dan nggak apa-apa kalau mau sambil makan, sambil apa, aku ikut aja, santai aja. Terus kalau yang bisa on cam ya teman-teman, karena kita anggapnya kita belajar bersama di sini. Oke, mungkin aku boleh boleh mulai langsung share screen aja ya. Oke, udah kelihatan belum teman-teman buat layarnya? Terlihat, Kak. Oke, terima kasih ya responnya. Oke, oke kalau gitu kita langsung belajar aja. Jadi kita akan membahas soal yang sebetulnya angkatan kakak dapetin di tahun lalu di struktur dan keaktifan anorganik. Sebetulnya dari soalnya sendiri mungkin teman-teman juga udah baca ya, banyak soal hitungannya itu cuma ada satu dan banyaknya soal esai. Nah di sini mungkin intermezzo sedikit. Jadi soal yang tahun lalu itu soalnya dibuat oleh Pak Rahmat. Jadi mungkin yang teman-teman sekarang dosennya mungkin boleh menyelesaikan juga gitu. Atau nggak misalnya mau dikonfirmasi untuk tahun ini bikin Pak. Karena sama memang nggak mungkin sih setiap tahun sama. Jadi kayak harus tetap dikonfirmasi juga kalau misalnya teman-teman mau. Nah, dan dari Pak itu kayaknya nggak ngasih soal sama sekali, jadi benar-benar full dibuat sama Pak Rahmat. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa menyelesaikan sendiri ya. Oke, aku mulai langsung aja di sini. Untuk pertanyaan pertama itu adalah kita harus bisa menjelaskan bagaimana
perbedaan dari senyawa kristalin dan juga senyawa amorf dan juga berikan contohnya. Jadi mungkin teman-teman juga udah belajar juga ya di SKA, aku sebutnya SKA ya guys. SKA kita memang membahas struktur dari kristal dan juga amorf seperti itu. Walaupun banyaknya banyak di kristal ya. Nah, struktur dari kristal ini sendiri memang kan tentu sudah pahami bahwa kristal itu merupakan senyawa yang terdiri dari atom ataupun juga susunan atomnya itu simetris gitu guys. Jadi tidak berat, jadi beraturan alias order gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Dan juga dia periodik, artinya itu dia layaknya polimer gitu ya, memiliki monomer atau bisa disebut juga dengan unit cell. Nah, jadi kalau di sini kita bisa langsung aja jelasin gimana sih perbedaan dari kristal dan juga amorf. Teman-teman, ini aku kasih gambaran jawabannya itu dalam bentuk tabel, tapi mungkin nanti teman-teman juga bisa ubah dalam bentuk paragraf gitu ya. Jadi kalau kristal itu dia atomic arrangement-nya dia ordered dan juga periodik, lalu amorphous itu atau amorph itu dia disordered atau tidak beraturan gitu ya. Nah, sedangkan kristal juga itu relatif titik lelehnya itu tinggi. Kenapa? Karena sifatnya yang beraturan tersebut, jadi semakin susah gitu ya, teman-teman untuk risau untuk senyawa struktur tersebut berubah dari fase padat menjadi fase cair. Karena kan definisi dari melting point itu adalah titik suhu di mana suatu zat padat berubah menjadi zat cair seperti itu ya. Nah, karena itu makanya kristal itu melting point-nya tinggi, sedangkan untuk amorf itu tidak setinggi dari kristal seperti itu. Karena struktur yang tidak beraturan seperti itu ya. Nah, dari kristal sendiri dia unik, dia memiliki unit sel. Unit sel itu kalau teman-teman tahu itu seperti penyusun dari sebuah kristal. Jadi kalau teman-teman yang udah aku sebutin sih, kalau ada polimer pasti kan ada monomernya ya. Monomer penyusun dari polimer tersebut. Sama dengan halnya kristal. Kristal itu disusun dari unit sel yang beraturan seperti itu ya. Kayak contohnya kalau di NaCl itu unit selnya itu terdiri dari 4 atom Cl dan juga satu atom natrium, ingat aku ya, kayak gitu. Oke, terus lanjut dia juga kristal itu simetris. Jadi tadi ya sebetulnya udah aku bilang juga, selain dia ordered atau beraturan dan juga simetris gitu ya. Jadi uh, memiliki kesamaan di antara setiap layernya, gitu, setiap sisinya. Dan contohnya sendiri, kalau misalnya dari kristal itu ada diamond, NaCl, gitu ya, garam-garam kristal yang sering temuin di lab juga sama, kayak CW4, terus ZNS, kayak gitu. Itu salah satu contoh dari kristal. Nah, dari amor sendiri, itu contohnya aktivator karbon dan juga glass gitu ya, atau kaca. Kayak gitu. Itu mungkin untuk yang nomor satu. Jadi, teman-teman bisa menjawabnya dengan to the point gitu ya. Jadi, strateginya UAS itu sebetulnya, karena teman-teman mungkin kan juga udah pernah UAS ujian juga ya sebelumnya. Tapi mungkin aku boleh saran, kalau misalnya ketika ujian itu memang jawab seperlunya dan uh, kalau bisa ditanya apa jawabnya apa gitu. Jadi nggak harus misalnya menceritakan latar belakang atau gimana gitu, nggak usah. Jadi karena memang waktunya juga terbatas kayak gitu, waktunya cuma 100 menit, sedangkan teman-teman harus ngerjain kalau di sini 4 soal ya, 4 soal berarti kan cuma satu soal 20 menit. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab aku bukanya setiap soalnya selesai, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya boleh langsung bersuara aja karena aku nggak bisa lihat chatnya di sini. Dari sekarang ada yang mau ditanya dulu atau ada yang masih dibingungin soal perbedaan senyawa kristalin dan amon? Atau nggak di chat nggak apa deh guys, soalnya kita tahu udah bisa nih ngeliat chatnya. Kalau udah aman langsung kasih reaction aja. Oke, sepertinya udah aman ya. Oke, kalau gitu aku lanjutin aja. Karena sebetulnya ini nggak terlalu susah juga soalnya nomor satu. Kita lanjut aja ke nomor dua ini yang lumayan PR sebetulnya. Gimana cara kita membuat diagram energi orbital molekul dari beryllium hidrogen yang berbentuk ya, mungkin ini salah satu part yang lumayan PR untuk dipelajari di SKA, terutama di UAS-nya, karena hampir mungkin beberapa pertemuan tuh banyak membahas ini gitu ya. Itu diagram energi orbital molekul. Nah, teman-teman, di sini aku kasih step
mengerjakannya secara umum aja. Nah, di sini kita harus tentuin dulu dari point group gitu ya, dari beryllium hidrogen. Teman mungkin sudah ingat kembali ya, aku tidak perlu jelasin ulang apa itu point group, teman bisa pahami sendiri. Point group itu terdiri juga dari unsur simetri. Nah, kenapa kita harus mengetahui point group? Karena kita harus melihat dari tabel karakter gitu ya, dari beryllium hidrogen itu sendiri, yaitu di D hingga H, di mana kita proses lebih rendah menjadi D2H untuk tabel karakternya. Nah, kita gambar dulu strukturnya supaya bisa nentuin unsur simetrinya gitu ya. Nah, lalu tahapan yang kedua kita tentuin berdasarkan tabel karakternya itu tentukan orbital yang dapat berinteraksi. Nah, mungkin teman-teman aku izin share juga buat tabel karakter seperti apa. Nah, ini untuk tabel karakter di 2H seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga harus pahami lagi tapi teman bisa pahami sendiri. Maka dari itu, sebetulnya aku juga ini ambil dari slide bapaknya ya, dari yang beryllium hidrogen itu. Nah, jadi kita tentuin dulu orbital beryllium itu konfigurasi elektronnya berapa. Di sini kan 4 Be, itu 1s2, 2s2. Berarti di sini ada orbital S, dan juga nanti ada orbital P. Nah, orbital P itu dari mana? Orbital P itu orbital P dari orbital 2P yang kosong. Oke. Nah, karena kan nanti kan elektron itu kan subdistraksi pada orbital kosong juga gitu. Jadi nggak hanya orbital yang penuh aja. Nah, di sini untuk orbital S kan tandanya positif gitu ya. Makanya di sini dia masuk ke Ag. Kalau misalnya di sini teman lihat, nah ini dia masuknya ke Ag itu yang mana masuknya ke Ag itu yang ini maksudnya. Nah, ini tuh orbital 1S guys. Nah, ini. Nah, kemudian untuk yang P orbital 2P itu kenapa di sini PZ? Karena ketika mereka berinteraksi antara PZ dengan S nanti di sini dengan hidrogen gitu ya, itu mereka melalui tumbuh Z gitu teman-teman. Kenapa melalui tumbuh Z? Karena teman-teman bisa lihat sendiri untuk orbital Y sama X itu kan arahnya dia kalau Y kan ke atas gitu ya, sedangkan X itu dia ke arah bidang gitu. Nah makanya karena dia orbitalnya satu S di sini interaksinya, jadi hanya berinteraksi sama tumbuh Z kayak gitu. Jadi di sini PS dan P itu tidak akan overlap. Sehingga di sini kita bisa lihat langsung juga untuk tabel karakter itu B1U. Di sini kita lihat lagi ya. Oke, ini yang B1U yang ini guys. B1U ini yang ini. Kenapa di sini B1U PZ? Karena di sini ada tata Z gitu ya. Gitu. Jadi ini menandakan dari jenis orbital juga. Oke, sampai di sini paham. Kita udah dapetin konfigurasi elektron dan juga orbital dari beryllium. Selanjutnya orbital dari hidrogen. Kalau hidrogen ya udahlah ya satu H gitu, satu S1 cuma ada satu kemungkinan orbital yang dapat berinteraksi. Nah setelah itu kita tentuin dulu dari orbital grup ligan. Nah orbital grup ligan itu maksudnya apa? Maksudnya tuh jadi interaksi yang memungkinkan gitu teman-teman dari orbital dari beryllium tadi dan juga hidrogen. Nah, di sini teman bisa lihat, oh ternyata satu S itu sama satu S lainnya juga bisa berinteraksi. Nah, makanya di sini ketika berinteraksi di sini, dia artinya simetris gitu ya. Simetris atau saling mendukung. Gitu. Sedangkan kalau yang positif dan juga negatif, itu dia antisimetris. Sehingga simetris dan antisimetris ini akan menciptakan orbital yang terbentuk, yaitu bonding dan juga antibonding. Bonding artinya orbital yang berikatan, nanti bonding orbital yang tidak berikatan. Oke, jadi dari AG dari BE dari Lium. S bentuk dari
Halo, suara aku udah jelas belum, teman-teman? Ya, Kak, aman. Sebentar ya guys, aku ganti koneksi dulu. Halo teman-teman, bisa dengar suara aku nggak ya? Terdengar, Kak. Oke, oke, alhamdulillah bagus kalau gitu. Oke deh, aku taruh aku taruh sebentar ya. Oke, aku lanjutin ya. Eh, oke, karena udah aman juga sebenarnya, nanti langsung intro aja nggak apa. Oke, di sini cara bikin gambarnya tuh gimana? Nah, teman-teman tuh pertama harus bikin dulu ini yang garis energi ini penting banget. Kalau nggak ada tuh pasti nilainya dikurangin banget energinya. Terus kita juga harus tentuin biasanya atom sebelah kiri itu yang atom pusat gitu ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu si ligannya. Anggaplah kalau ligan tuh maksudnya kompleks gitu ya. Si pasangannya gitu ya. Nah, ini berilium sebelah kiri, kalau hidrogen sebelah kanan. Nah, terus setelah itu kita buat nih. Tadi kan yang kemungkinan berinteraksi dari beridium itu kan ada dari 2s sama 2p. 2p-nya yang kosong gitu ya. Nah, di sini kita langsung bikin. Di sini ada bikin garis orbitalnya sama nih di tiga. Ini tuh tiga tuh melambangkan Px, Py, Pz gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu. Jadi ini anggap aja ini belum ada elektron ya. Jadi kita bikin dulu si garis orbitalnya gitu. Nah, sebelah kanan pun juga sama. Karena hidrogennya ada dua, kan berilium hidrogen dua ya. Jadi nanti hidrogen ada dua orbital di sini, gitu, dua orbital f gitu ya. Nah, langsung aja untuk kombinasinya berdasarkan tadi ada bonding dan anti bonding, maka kita langsung bikin. Jadi ada anti bondingnya dari orbital G sama bondingnya dari orbital U gitu ya. Singkatnya ini grade sama ungrade gitu ya dari singkatan ini. Jadi grade dulu baru ungrade. Nah, kalau yang grade itu dia karena energinya lebih rendah, maka lebih stabil kan, jadi makanya dia di bawah. Gitu ya. Nah, sama yang bintangnya juga gitu di atas. Nanti yang di tengah nih teman-teman gambar aja ini melambangkan dari orbital dari B1U-nya tadi. Kan ini ada tiga ya. Jadi duanya nanti masuk sini sama lagi saya satunya di sini. Oke, kalau sudah teman-teman sudah tarik garis segala macam, tarik garisnya ini dihubungin sama yang sesuai ya. Kalau misalnya ini kan ini kan grade ya, grade dihubungin sama yang grade. Kalau yang ungrade dihubungin sama yang ungrade. Nah, orbital yang bonding itu pasti di bawah karena dia lebih stabil energinya. Sedangkan kalau yang anti bonding karena dia kurang stabil, makanya dia ditaruh di atas untuk peletakan uh, or, si orbital gitu ya. Nah, kalau udah
langsung aja kita isi elektronnya. Karena tadi di 2S dari 5 ada 2 elektron, di hidrogen juga ada 2 elektron, maka ketika bergabung, teman-teman itu isinya dari sini, dari bawah. Nah, ngisinya aturannya gimana, itu juga nggak asal ya teman-teman. Jadi teman-teman isinya itu berdasarkan, eh, aku lupa ya, aturan Hun atau, ya kayaknya aturan Hun. Jadi prinsip Ahbu atau aturan Hun aku lupa. Jadi teman-teman isi yang paling bawah dulu sampai penuh, terus selanjutnya baru yang kedua sampai penuh gitu. Jadi bukan di sini satu 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 gitu ya, enggak. Isinya sampai penuh dulu, baru nanti kalau udah kita tentuin, oh oke, sudah selesai. Untuk diagram orbitalnya seperti ini, kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa cek di PPT Bapaknya juga ada nih, juga lebih lengkap. Di sini juga sama ya. Jadi apa dari berilium hidrogen itu nanti elektronnya akan terisi di sini nih, kayak gitu. Di ungrade sama grade sigma yang bonding, kayak gitu. Nah, dari sini udah oke, kita udah dapat diagram orbitalnya. Terus soalnya juga membahas tentang orde ikatan dan juga sifat kemagnetan. Apa itu orde ikatan? Orde ikatan itu adalah sebuah, jadi orde ikatan itu sebuah value yang menunjukkan bahwa kekuatan dari ikatan dari berilium hidrogen tersebut. Nah, dia akan menentukan berilium sama hidrogennya itu ikatannya single bond kah, double bond atau triple bond gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sini, cara ngitungnya gimana? Setengah dikali sigma bonding elektron kurangnya sigma anti bonding elektron. Bonding tadi yang nggak ada bintang, kalau anti bonding ada bintangnya tadi. Nah, teman-teman lihat di sini, nih yang paling teratas itu kan cuma ada dua ya. Nah, sedangkan di anti bondingnya juga nggak ada kosong. Berarti nanti langsung aja setengah dikali dua kurangin nol sama dengan satu. Maka nanti ini akan single bond. Berilium juga hidrogen. Nanti teman-teman jelasin juga. Di sini kan di soal itu kan diminta menjelaskan ya. Jadi jangan hanya sebutin aja gitu. Kalau misalnya order ikatannya satu, tapi jelaskan juga maksudnya apa. Berarti nanti orbital berilium dan hidrogen itu akan membentuk single bond. Gitu. Nah, sama juga dengan magnetic behavior. Ya, teman-teman juga mungkin udah paham ya. Dimana kalau magnetic behavior itu ada dua, diamagnetik sama paramagnetik. Kalau diamagnetik itu artinya eh, semua elektron itu berpasangan. Jadi nggak ada yang berpasangan gitu ya. Nggak ada yang jomblo. Nah, di sini kita lihat teman-teman, di sini kita lihat nih yang terluar nih paling atas. Oh, ternyata dia berpasangan ya. Semuanya berpasangan. Oke, berarti dia termasuk ke uh, diamagnetik dari beryllium hidrogen. Sedangkan kalau yang paramagnetik itu dia nanti akan hanya ada satu elektron yang tidak berpasangan gitu. As simple as that sebetulnya. Nanti untuk menjelaskannya juga sama, diamagnetik itu teman juga bisa tambahin pengaruhnya itu bagaimana, terus maksudnya itu seperti apa sifat magnet itu, terus bagaimana nanti beryllium hidrogennya akan berefek ke kemagnetan antar molekul lain. Itu bisa teman-teman jelasin sendiri, kembangin sendiri. Oke, nah di sini aku juga nambahin note. Uh, ini cukup penting ya. Jadi supaya teman-teman bisa itu memang harus latihan. Kalau sekedar mendengarkan penjelasan dari saya, itu aku yakin teman-teman nggak akan paham. Jadi teman-teman harus latihan sendiri. Nah, latihan sendiri itu gimana? Teman-teman bisa lihat di aku kasih notes ini Missler chapter 5 molekular orbital. Di sini banyak banget contoh yang bisa teman-teman latihan. Aku bisa langsung tunjukin aja sebetulnya. Di sini. Teman-teman punya Missler semua kan ya? Aku minta konfirmasinya dong di chat group teman-teman tahu kan buku Misslernya yang mana? Atau uh, mau bersuara juga nggak apa? Punya Kak? Oke, berarti udah tahu ya. Nah, jadi uh, memang dari semua mata kuliah yang ada anornya, itu memang semua mengacu ke Missler, guys. Jadi teman-teman mau dari dosennya siapapun itu pasti rata-rata memang Missler ngajunya, sumbernya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa baca literatur dari Missler ini. Nah, di sini ada lagi misalnya kalau misalnya CO2, H2O, NH3, BF3, FHF minus. Nah, itu teman-teman bisa cek.
Karena pastinya berbeda atom, berbeda orbital juga, berbeda konfigurasi juga berbeda diagram orbitalnya. Kebetulan mungkin yang BH2 ini lebih simpel ya, karena nggak terlalu banyak kontribusi orbital PX, PY, PZ. Gitu. Kalian bisa latihan sendiri dari sini. Ini bisa aku pencet ya. Oh, ini bisa nih. Misalnya yang FAS ya. Nah, di sini kan teman bisa cek sendiri nih. Untuk orbit diagram orbital ternyata berbeda kan. Nah, seperti itu. Oke, oke. Mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyain untuk soal nomor 2. Kalau udah aman boleh reaction aja, nggak apa. Oke, harusnya aman ya. Ya karena oke sip. Oke, kalau gitu aku izin lanjut ya. Itu untuk yang nomor 2, nomor 2 ya. Betul. Jadi teman-teman aku izin reminder kalau misalnya harus sering banyak latihan ya, supaya bisa mengerjakan. Oke, lanjut. Ini soal yang lumayan butuh waktu sebenarnya buat ngerjain. Jadi salah satunya ini mengenai siklus Born-Haber dan juga persamaan Born-Lande. Di sini pertanyaannya adalah informasi apa yang dapat diperoleh harga entalpi pembentukan CH2. Nah, di sini aku mau bahas yang 3B dulu, nanti 3-nya di akhir ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau menghitung delta entalpi dari CH2, itu teman-teman harus tentuin dulu dari siklus Born-Haber teman-teman buat dulu. Teman-teman bikin dulu siklus Born-Haber. Terus nanti kalau udah bikin siklus Born-Haber, nanti teman-teman juga hitung delta H lattice atau delta H lattice ya. Delta H lattice itu dari CF2 itu menggunakan persamaan Born-Lande dulu. Nanti baru bisa ketemu harga yang sampai pembentukan CF2. Nah, maksudnya gimana? Nah, teman-teman, tadi aku bilang ya, step pertama bikin dulu tahapan Born-Haber siklusnya. Oke. Nah, karena CHS2, jadi sebenarnya ini template sih buat siklusnya harusnya gampang. Teman-teman kalau banyak latihan itu pasti udah bisa. Jadi di sini karena CHS2 itu dari Ca dan juga F2F gitu ya. Nah, di alam itu kan kalsium ada yang solid, kalau F-fluor itu kan gas gitu ya. F gas sama dengan halida gas halida lainnya. Sehingga di sini delta H formation CHS2 itu setara dengan delta H lapis dari CHS2 sesuai dengan hukum Hess gitu ya. Nah, di sini kita lihat oke kalsium. Kalsium itu mau kita ubah menjadi teman-teman lihat di sini ya Ca2 plus sama 2F minus. Jadi pasti target akhir di yang delta H lapis ini adalah Ca2 plus dalam bentuk gas, logam gitu ya, logam dalam bentuk gas ataupun halida dalam bentuk gas. Nah, di sini kita reduksi, oke kalau mau bikin Ca dari Ca2 plus itu pasti tahapannya kita ubah dulu dari solid ke gas dengan cara sublimasi. Nah, nanti udah jadi gas, itu kita baru ionization energy gitu ya. Jadi untuk melepaskan satu elektron di kalsium, jadi Ca plus. Nah, karena di Ca itu muatannya 2 plus, jadi dilakuin lagi, ada ionization energy yang kedua. Kalau misalnya logamnya Na gitu atau nggak aluminium. Aluminium kan Al3 plus, berarti nanti ya 3 kali. Ada IE1, IE2, dan IE3. Kalau Na plus ya udah cuma satu, cuma IE1. Ini untuk yang kationnya. Nah, yang anionnya ini memang cukup unik nih. Terkadang berbeda kasus juga beda perlakuan gitu ya. Kalau untuk halida itu memang umumnya dari gas ini kan diatomik ya, juga menjadi monoatomik 2F bentuk gas 2F. Itu disosiasi, oke. Jadi dipecah gitu ya. Nanti kalau udah jadi dua F, nah nanti diubah ke F minus dengan energi EA ini, oke. Nah nanti dari elektron affinity ini itu kan akan nambah tuh elektronnya ke F, jadi makanya jadi F minus. Jadi kalau udah Ca2 plus tambah 2 F ini jadi Cas2 di sini ya. Nah di sini kenapa di sini dua Kak? Karena kita membutuhkan dua fluor untuk membuat dua fluor minus gitu ya. Kalau misalnya di sini cuma satu F ya udah satu F ini cuma satu. Tapi kalau misalnya ada dua, nanti di sini akan ada dua gitu. Kayak gitu ya kurang lebih teman-teman. Oke, kenapa kita penting menentukan ini? Karena nanti ini akan masuk ke perhitungan Born-Habernya.
Di sini, berdasarkan hukum Hess, delta H formation CHF2 itu akan sama dengan delta H latih dari CHF2 ditambah delta H sublimasi Ca dan seterusnya gitu ya, sampai 2 kali delta H electron affinity dari fluor. Oke. Nah, ini semua dari delta H sublimasi sampai EA sini datanya udah ada di soal. Nah, di sini. Makanya teman-teman harus jeli gitu ya dari soalnya seperti apa datanya. Nah, nanti kalau udah, nah, teman-teman kan nanti tinggal sisa informasi, kita kan mau mencari delta HS ya. Tapi di sini kita nggak dikasih informasi delta H latih dari CHF2. Teman-teman lihat nggak, di sini nggak ada kan delta H latih dari CHF2. Maka dari itu, delta H latih ini kita cari dulu melalui persamaan Bernoulli. Oke, kita cari melalui persamaan Bernoulli, yaitu 1,39 kali 1,5 kilojoule per mol PM dikali Z plus kali Z minus. Ini jumlah muat elektron ya, elektron di kation, elektron di anion gitu ya. Nah, ini konstanta Madelung sama RO ini jumlah dari jari-jari dikali 1-1/n. Nah, ini akan kita bahas. Nah, kita pakai rumusan ini karena di soal itu sudah ada rumusnya dikasih tahu. Oh, nggak dikasih tahu ya? Oke. Oke, kita pakai rumusan ini soalnya itu dari itu sih, dari Padanar tuh pernah ngasih rumus tepat gitu. Nah, sebetulnya kan rumus yang aslinya itu kan sebetulnya kayak gini ya. Bentar, bentar ya, aku cari. Agak nih cari dulu rumus. Teman-teman kayaknya diajarinnya rumusnya yang ini ya. Yang ini nih, persamaan Kapuscinski ini. Nah, dari Padana sebenarnya nggak menggunakan ini. Jadi mungkin teman-teman boleh nanti coba di perhitungan. Teman-teman coba kalau pakai rumus ini hasilnya sama atau enggak gitu ya. Oke. Oke, kalau udah nanti ada rumusnya udah ya, ini 1,39. Sebenarnya pakai rumus ini karena lebih simpel aja sih, kayak nggak usah masukin konstanta, nggak usah masukin bilangan Avogadro dan segala macamnya gitu, yang pada nanti jelasin. Oke, di sini kita harus cari tahu dulu N ini apa. Nah, di sini N itu adalah rata-rata dari MCA ditambah NS min per 2. Nah, kita cari dulu MCA-nya itu berapa. Nah, kita cari dulu konfigurasi elektron dari Ca2 plus. Nah, Ca2 plus jadi cari konfigurasi elektronnya. Dia itu mendekati gas mulia apa sih? Kenapa kita harus cari tahu mendekati gas mulia apa? Karena di sini udah dikasih tahu nih ion configuration di sini. Nah, ini tuh informasi untuk mencari nilai N sebetulnya. Nah, di sini nilai N-nya di situ kalau misalnya Ca2 plus karena dia di sini mirip dengan argon, makanya N value-nya 9. Teman kalau di sini ini kan argon ya, N value-nya 9. Nah, sedangkan untuk yang eh, F minus itu dia mirip dengan neon. Makanya neon ini 7 N value-nya. Teman-teman tetap harus bikin konfigurasinya dulu ya. Di sini 7 neon mana neon? Ini 7. Neon itu 7. Jadi makanya kita gunakan 9 dan 7 untuk menilai M, C, A, dan juga F. Sehingga kalau dia rata-rata hasilnya 8. Nanti 8 kita masukin di sini. Nah, kalau udah, kita lanjut aja cari delta H jadi CF2. Masukin rumusnya sampai Z2 plus itu kan berarti muatan Ca. Ca itu kan 2 plus berarti 2. Muatan F berarti 1. Nah, A ini apa, Kak? A ini konstanta mendelung gitu ya. Nah, konstanta mendelung itu ada di sini, teman-teman bisa cek geometrical factor. Nah, CaF2 itu termasuk ke struktur fluorid. Jadi teman-teman juga harus paham nih senyawa ionik apa yang masuk ke struktur apa. Misalnya kan saya ada NaCl, CF, Cl2 artinya tuh. Terus kalau misalnya ZnCl2 atau apa gitu. Jadi teman-teman harus paham struktur ini masuk kemana. Oke, karena CHF2 masuk ke fluorid, jadi makanya di sini dia pakai 2,51 939. 2,51 939 per penjumlahan dari jari-jarinya. Oke, udah didapat nanti hasilnya segini. Kalau udah dapat hasil delta H lattice, berarti kita bisa nemuin delta H formation-nya. Tinggal dijumlahin aja, nanti dapat hasilnya. Kayak gitu. Oke, jadi tahapannya seperti itu. Bentar ya. Nah, ini juga kok kasih note. Di sini ada
Misler chapter 7.2, teman-teman juga bisa cek sendiri. Thermodynamics of ionic transformation itu lebih jelas juga ada 7.2 ya. Yang ini berarti ya, thermodynamics of ionic. Nah, di sini teman-teman bisa baca lebih dalam, lebih bisa paling paham di sini. Oke. Nah, di sini kan rumusnya kayak gini ya, teman-teman. Buat yang persamaan mendung. Ini kan ada apa? Ada elektron charge, terus ada konstanta vakum gitu ya. Nah, di sini disederhanakan pakai rumus yang tadi. Karena ini kan konstanta ya, itu bisa dihitung langsung. Jadi makanya bisa disederhanakan pakai rumus yang tadi yang mana? Yang ini nih, ya rumus yang ini. Kayak gitu. Terus sudah sih paling itu, mandulun konstan, segala macam, bla bla bla. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, tipsnya itu buat bisa paham ngerjain ini, teman-teman harus bisa paham siklus Born-Haber dulu. Jadi, salah di siklus Born-Haber itu udah salah. Ke bawahnya itu udah salah. Jadi, harus paham dulu gimana cara bikin siklus Born-Haber yang betul. Latihan aja. Teman-teman pakai senyawa ionik bebas apapun, misalnya CFCl atau CuCl2, atau misalnya CuSO4, atau misalnya PbNO3 dua kali, atau itu teman boleh latih sendiri. Oke, karena pasti banyak tipe soal yang dosen juga punya banyak tipe soal yang bervariasi gitu ya. Jadi makanya harus latihan masing-masing mandiri. Itu untuk yang siklus Born-Haber. Nah, jadi kan teman bisa lihat ya, di sini kan ada data yang sebetulnya nggak kepake gitu ya. Jadi sebetulnya teman bisa pakai rumus yang di sini yang ada di Mixler ini, karena sebetulnya datanya juga udah disediakan gitu ya. Cuma di sini aku pakai cara yang pada data sediakan juga, itu pakai cara yang uh, rumus yang ini kayak gitu. Nanti teman-teman boleh kok trial and error. Kira-kira rumus rumus yang tepat ini atau rumus yang utamanya itu berbeda hasilnya atau enggak. Kalau memang berbeda, ya udah teman-teman pakai yang diajarkan aja dari dosen teman-teman masing-masing. Oke. Oke, tadi kalau tipsnya udah paham siklus siklus Born-Haber, jadi teman-teman juga mau nggak mau ya nggak ada kata tidak untuk menghafalkan rumusnya dari siklus Born-Landing. Oke. Siklus maksudnya persamaan Born-Landing. Ya, persamaan Born-Landing. Nah, karena yang B udah, informasi apa sih yang bisa kita dapat dari siklus Born-Haber? Nah, siklus Born-Haber itu dapat menjelaskan keberadaan atau kemustahilan suatu senyawa. Jadi, suatu senyawa itu possible apa enggak ada di alam, itu ditentukan dari siklus Born-Haber ini. Karena semakin tinggi nilai delta H formation, berarti semakin tidak stabil. Ataupun delta H lattice, gitu ya, semakin tinggi. Mereka tuh selinear. Jadi dia juga dapat memprediksi satu tahapan melalui percobaan ke tempat lain. Jadi kayak yang tadi, misalnya kita mau bikin ion Ca plus sama F minus, Ca2 plus sama F minus, dari kalsium dan juga 2F. Itu kan bisa kita prediksi kan. Nah, di mana kita mengkalkulasi dari energi latif dan juga suatu ionic compound ya. Jadi ini hanya berlaku untuk senyawa ionik berdasarkan hukum Hess kayak gitu. Memprediksi stabilitas, semakin besar delta latif, maka stabilitasnya juga akan menurun. Seperti itu untuk yang informasi dari siklus Born-Haber. Oke, ini mungkin yang perhitungannya lumayan cukup berat, jadi makanya teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain soal ini. Kalau mau ditanya langsung aja uh, on mic, atau misalnya kalau mau resen nggak apa. Kalau udah aman kasih reaction ya, Kak, izin tanya. boleh. Yang 1,39 dikali 10 pangkat 5 itu dapatnya dari mana? Oke, mungkin aku izin jelasin lagi ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi itu tuh Ya, hasil dari penyederhanaan konstanta. Ini, teman-teman kan lihat rumus yang utamanya ini ya, misalnya teman-teman lihat ya. Nah ini kan ada konstanta electronic charge, terus ada permittivity of vacuum sama ini, yang konstanta ini. Nah itu disederhanakan menjadi tadi 1,39 kali 10 pangkat 5. Gitu. Nah teman-teman kalau misalnya cek juga di sini di bawah tuh aku ada kasih latihan soal lagi. Nah ini kan soal kuis ya. Ini teman-teman lihat ini soal kuis dari Padanar. Di sini dia udah langsung ngasih tahu rumusnya di sini. Jadi itulah mengapa Kagani menggunakan rumusan ini, karena sebetulnya dari Padanar
Ini soal dari Google Classroom gitu ya. Daripada nanti tuh udah ngasih tahu kalau rumusnya tuh ini loh, gitu. Rumusnya ini. Jadi makanya aku pikirnya oke lebih sederhana ya udah aku pakai ini. Kayak gitu. Gimana? Kira-kira masih kurang jelas atau gimana? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada yang mau ditanya lagi? Menyesuaikan aja sih teman-teman kalau misalnya nanti dari dosennya memang pakainya rumus yang di Mixler, ya udah berarti teman-teman mau nggak mau harus pakai yang Mixler. Tapi kalau misalnya emang bisa dijelaskan juga tadi pakai rumus yang tadi, itu boleh pakai rumusnya 1,39 ini. Oke, oke gimana? Ada yang mau tanya lagi? Atau udah cukup paham? Langsung reaction aja ya teman-teman. Oke, kalau gitu kagaknya lanjut ya. Karena ini udah soal ketiga juga nih, soal terakhir. Oke, soal terakhir, apa yang dimaksud dengan elektronegatifan dan bagaimana cara menentukan elektronegatifan suatu atom? Sebetulnya ini pertanyaannya harusnya sudah didapatkan dan juga dijelaskan ketika kimia dasar ya. Ya, harusnya kimia dasar. Ya, jadi ini sebetulnya pertanyaan basic, tapi memang ada pembahasan lebih dalamnya. Nah, langsung kita jawab aja ya. Oke, jadi elektronegatif itu adalah kemampuan atom dalam menarik elektron dalam atom bertetanggaan yang berikatan. Dilihat dari menangnya atom berkompetisi dalam menarik elektron. Oke, jadi teman-teman kalau udah paham ya, misalnya atom nih HCl gitu ya, karena H itu dia lebih partial positif dan Cl partial negatif. Kenapa bisa partial positif hidrogen, Kak? Karena kan Cl itu kan elektron elektron terluar lebih banyak dibanding hidrogen, makanya dia lebih negatif cenderung negatif. Sehingga kenapa Cl itu elektron negatif lebih besar? Karena ya Cl itu memiliki kemampuan yang menarik elektron lebih besar dibandingkan hidrogen. Jadi prinsipnya yang kaya ini akan menarik yang miskin gitu ya. Jadi yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, cara nentuin itu gimana? Ini ada berdasarkan beberapa penemu ya. Nah, di sini jadi definisi elektronegativitas itu, misalnya contoh menurut Pauling itu dia menghitung bond energy. Sedangkan menurut Mollison elektronegativitas itu adalah rata-rata dari elektron affinity dan juga ionization energy itu. Jadi ada banyak masing-masing penjelasannya. Sama dengan misalnya Nick Anderson itu menyatakan elektronegativitas itu adalah densitas elektron pada suatu atom. Atau misalnya di sini J mengatakan elektronegativitas itu ya orbital dari elektronegativity gitu ya. Nah, ini tuh penjelasan ini tuh aku masukin karena ketika di kelas ingatku dulu tuh Pak Dadan menjelaskannya jadi berbagai macam perspektif orang-orang ini gitu. Gimana cara kita menentukan elektronegativitas. Jadi bukan hanya sekedar ini ya, pakai tabel periodik. Jadi kan teman-teman biasanya umumnya menjelaskan elektronegativitas itu berdasarkan tabel periodik ya. Misalnya semakin ke kanan, semakin besar, itu satu periode. Semakin ke atas, semakin besar dalam satu golongan. Nah, tapi ternyata berbagai macam penemu ini mendefinisikan elektronegativitas yang berbeda-beda penjelasannya. Nah, sebetulnya ini aku juga pengen teman-teman pelajari sendiri untuk elektronegativitas ini di sini. Mixler chapter 523 yaitu elektronegativitas dan atomic size effect. Jadi elektronegativitas itu ternyata mempengaruhi ukuran atom gitu ya. Nah, teman-teman kalau bisa cek nanti di sini benar. Tadi tidak chapter 5 ya. Chapter berapa itu? Ya, kayaknya saya lupa ya. Oh, 3 chapter 3. Chapter 3 berarti ini nih. Elektronegativitas. Nah, ini elektronegativity dan atomic size effect. Ini kayaknya lebih lengkap. Teman-teman, aku saranin teman baca langsung dari sini. Karena di sini dia langsung menjelaskan yang tadi ya aku bilang ya, electronegativity scale, gimana cara mengkalkulasinya, itu pada dasarnya menjelaskan seperti itu. Kemudian juga hubungannya dengan bond angle. Nah, ini juga lebih penting lagi nih. Dimana misalnya kalau misalnya lebih elektronegatif, bond angle akan besar atau lebih kecil, dan semacamnya. Itu teman bisa pahami langsung di sini. Oke. Nah, terus ya bond angle dan juga bond length gitu ya. Jadi panjang ikatan dan juga sudut ikatan. Di sini banyak banget kayak latihan. Soalnya kayak misalnya ini with molecular bond angle. Jadi kalian bisa latihan sendiri karena menurutku harusnya ini juga banyak dibahas ya di kelas teman-teman karena kayak krusial juga gitu.
Nih di sini macam ini banyak penjelasannya sih. Jadi teman-teman bisa baca sendiri karena kayak kalau aku jelasin satu-satu gak akan cukup dan teman-teman juga pasti bosan juga dengerin kayak gitu. Jadi aku saranin teman-teman untuk baca sendiri. Oke? Untuk sumbernya juga udah aku kasih untuk literaturnya. Jadi aku harapannya teman-teman bisa belajar mandiri, belajar kelompok juga nggak apa-apa, itu juga bagus. Saling sharing ide dan juga perspektif. Karena sebetulnya ini nggak ada yang pasti gitu loh, guys. Jadi semuanya itu berdasarkan uh, molekulnya gitu. Seperti itu. Itu sebenarnya makanya singkat. Jadi sebetulnya memang dari keempat soal itu memang paling PR di soal nomor 3 ya, karena kan ada ngitungnya. Jadi memang sebetulnya teman-teman kalau kalau misalnya ngerjain UAS atau UTS juga harus punya strategi ya. Jangan asal asal ngerjain aja gitu. Kalau misalnya mau ada soal yang hitungan ya luangkanlah waktu lebih lama karena kan pasti harus recheck kembali hasil hitungan dan segala macam. Gitu. Atau misalnya kalau soal kimia organik gitu ya, untuk kimia organik kan biasanya kan ada sintesis atau iya sintesis. Nah, itu juga harus lebih bisa luangin waktu untuk bikin mekanisme reaksinya dan segala macam. Seperti itu. Nah, jadi mungkin PR teman-teman nanti bisa langsung untuk di note ya nanti note yang aku kasih ini untuk dipelajari lagi lebih dalam kayak gitu. Dan pastinya jangan mengacu pada satu soal ini soal saja. Teman-teman harus pelajari juga soal-soal tahun lalu, tahun sebelum kakak maksudnya, tahun 2022, tahun 2021 gitu. Jadi karena kalau misalnya cepat teknologi menurutku agak kurang sih. Karena kan nah itu bisa dicari di bursa soal yang LBI kasih ya. Nah, teman bisa manfaatin banget tuh, ya. Jadi jangan hanya dikasih privilege tapi nggak dimanfaatkan gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada aku agak nih kasih ini soal kuis sama tugas dari Padana pada tahun lalu. Ini kenapa masih ada? Soalnya aku masih ada Google Classroom ya guys. Nah, di sini ada tugas, jadi kayak mungkin teman bisa kerjain karena ini relate sih sama materinya. Sebetulnya karena gini, kalau teman-teman lihat ya, di sini kan tugasnya ada mengenai konduktor, terus mengenai kita energi, terus mengenai diagram, bukan diagram, struktur kristal, terus dan lainnya gitu ya. Tapi kan kenyataannya itu nggak keluar ya ketika Kagani UAS. Jadi makanya kayak itu bukan kecewa, tapi kayak udah belajar sebanyak ini ternyata yang keluar adalah apa itu elektronegativita kan agak gimana ya? Bukan yang meremehkan juga, cuma kayak beda banget gitu kan. Karena ya itu tadi yang bikin soal Pak Rahmat gitu kan, bukan Pak Danar. Jadi teman-teman juga harus paham nih nanti siapa yang bikin soal supaya bisa memperkirakan lah istilahnya nanti tips soal seperti apa gitu. Nah, ini buat tugasnya. Terus habis itu ini buat kuisnya juga ada di sini. Teman-teman bisa belajar dari sini juga ya. Bisa belajar mandiri. Sampai ini ada juga titik lebur nih. Belajar sampai titik lebur juga. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri. Sumbernya ada di Mistler. Teman-teman bisa cek Mistler karena hampir semua materi SKA itu ada di Mistler. Jadi bisa cek sendiri. Jadi jangan hanya mengandalkan PPT dosen. Jadi kayak kalau misalnya kagak lihat ya, misalnya ini PPT-nya Pak Rahmat gitu ya. Ya sebetulnya itu sama ini menggambarkan tapi nggak lengkap gitu loh guys. Jadi tetap butuh harus lihat dari buku sumber buku gitu ya, literatur buku. Kayak gitu. Mungkin untuk sesi pemaparannya udah selesai. Nah, jadi teman-teman ada yang mau tanya dulu mungkin dari awal sampai akhir ada yang masih dibingungin? Karena setelah ini kita akan ada sesi sebentar ya. Nanti akan dijelaskan oleh moderator. Oke, mungkin karena sudah cukup, aku anggap memang sudah paham semua. Nggak apa-apa, walaupun belum paham, nanti bisa dipelajari mandiri lagi, belajar kelompok, bisa latihan soal lagi. Terus kalau misalnya memang kebetulan nanti, misalnya ada salah perhitungan gitu, misalnya di aku nanti ternyata oh, ada salah perhitungan, nih kayaknya ini nggak gini. Nanti langsung kasih tahu aja, nggak apa-apa. Supaya, karena kita sama-sama belajar ya. Jadi sebetulnya ini bukan jawaban fix. Oh, kalau dapat jawab ini dapatnya 100 ya enggak. Gitu. Ini berdasarkan perspektif yang aku pelajari gitu ya. Jadi jangan hanya menggunakan jawaban dari Kagani aja, tapi dari teman-teman lainnya juga bisa saling mengerjakan dan mencocokkan jawaban. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih juga
Untuk forum aku kembalikan ke Mita ya. Oke, terima kasih buat pemaparan dari Kak Gani. Tapi sebelum kita akhiri, dari Kak Gani sendiri udah bikin games kecil-kecilan nih, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa join ke link yang dikirim di kolom komentar ya. Join sekarang juga. Harusnya dari aku yang megang. Itu kan itu link buat hostnya soalnya, bukan buat partisipan. Nanti partisipan kan cuma masukin kodenya aja. Bentar ya, Oke, Kak. bentar. Aku share screen lagi ya. Mohon maaf saya agak kurang briefing. Uh, nah, udah kelihatan belum ya? Ini kebetulan cuma ada 10 partisipan. Jadi cepat-cepat dia dapat ya teman-teman. Karena ada hadiahnya juga, oke? Okay? Udah kelihatan belum ya? Bisa join ya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung gabung ya, cepat-cepat dia dapat. Mohon maaf saya belum bisa mencakup semuanya karena kebetulan akunnya free gitu ya, bukan yang berbayar. Oke, kita tunggu sampai 10 orang aja kali ya, karena ya kuotanya cuma 10. Fokus ya guys, cuma 10 detik soalnya. Oke, wah, agaknya ini ya, yang baru jawab kayak 3 orang ya dari 10 ya. Oke, nggak apa. Oke, nanti kita bahas kali ya di akhir nggak apa. Oke, jadi mungkin langsung bahas aja kali ya. Ini mumpung ya, jadi NaCl itu harusnya karakteristiknya seperti apa. Jadi kan tadi yang udah aku jelasin ya, NaCl itu senyawa kristal. Jadi kristal itu nggak mungkin dong dia antimetri, dan juga nggak mungkin dia melting point juga rendah, dan juga dia nggak mungkin kalau ininya uneven, jadi nggak rata gitu ya. Tidak imbang dari Na dan juga Ca. Jadi makanya dia pasti memiliki unit sel. Jadi kenapa juga selnya. Lanjut ya. Oke, nggak apa teman-teman. Yang masih belum berhasil, boleh mencoba lagi ya. Apa lanjutin ya? Oke, mantap. Oke, ini sebenarnya agak uh, ter, ini ya, tertipu daya gitu ya. Oke, jadi which component are not needed to determine the molecular orbital density diagram. Jadi gini, komponen apa sih yang sebenarnya nggak kita perlu untuk menentukan diagram molekul orbital. Nah, simetri dari tabel karakter itu kita butuh untuk menentukan tadi ya, tabel karakternya tadi. Nah, sedangkan Polygon juga kita butuh untuk menentukan sisi simetris gitu ya, atau tabel karakter mana yang ingin kita gunakan. Kemudian orbital grup ligan itu juga kita butuhkan untuk menentukan kira-kira tadi interaksi apa sih yang possible untuk terjadi antara tadi kalau misalnya kasus tadi atom berilium dan juga hidrogen. Nah, di sini sedangkan bond order atau magnetic behavior itu sebetulnya kita nggak perlu butuhin untuk menentukan diagram molekul orbital. Karena bond order dan magnetic behavior itu adalah hasil atau uh, ya hasil dari diagram molekul orbital yang sudah kita bikin. Gitu. Jadi kita bikin dulu diagram molekul orbital, baru kita bisa tahu bond order sama magnetic behavior. Bukan kita tentuin dulu bond order sama magnetic behavior untuk menciptakan diagram molekul orbital. Ya. Lanjut ya. Oke, mantap nih klasemen pertama nih. Ini siapa mungkin mohon di reveal nanti ya di akhir ya. Kita lanjut aja. Cuma 10 detik ya, jadi jauh cepat ya. Oke, sip, mantap.
Mayoritas benar berarti setidaknya aman lah ya. Yang masih jawab true, oke, jangan terkait sama didn't ya. Oke, ini emang gak sengaja dibikin mengecoh. Jadi memang bond order itu ternyata memang merepresentasikan ya dari how strong is the bond between two atoms. Jadi tadi kalau misalnya bond order satu kan berarti single bond, terus bond order dua berarti double bond. Jadi kan itu kekuatan ikatannya beda. Nah, jadi makanya bisa merepresentasikan dari seberapa kuat dari ikatan tersebut. Lanjut ya. Oke, kelas temennya. Oke, mantap. Ye, naik lagi ya, karena seperti tadi udah jawab lebih banyak benar. Kita lanjut aja. Ingat ini 10 detik ya guys ya untuk ininya. Oke, 5 benar. Good job guys. Ternyata masih ada yang salah mempresentasikan, tapi tidak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Jadi memang keberadaan atau kemustahilan dari suatu nyawa di alam itu akan bisa ditentuin dari siklus berhaber tadi. Kayak gitu. Semakin tinggi energi latihnya atau delta H formation, itu akan semakin tidak stabil. Jadi sebetulnya di alam itu memang rata-rata delta H formation atau latih itu rendah karena kan apa mereka possible gitu ya kita ada di alam gitu. Oke, good job. Kita lanjut lagi. Oke, ye masih memimpin. Tidak apa-apa guys, masih ada soal lagi, 4 soal lagi ya. Oh nggak ada yang nggak ada nggak ada yang ngejawab tak? Oke, jawab apa? Mungkin kayaknya kecepatan ya, tapi nggak apa. Harusnya kan bisa ini ya, tapi nggak apa, oke. Jadi ya, jadi di sini sebenarnya uh, kita bahas satu kali ya. Born-Haber cycle itu mengkalkulat dari melting point ionic compound. Jadi itu salah karena Born-Haber itu tidak menghitung melting point ya. Tidak ada hubungan dengan melting point, tapi hubungannya dengan delta H formation ataupun delta H lattice. Terus kemudian Born-Lande is a thermochemical cycle. Nah, yang disini thermochemical cycle ini justru ke Born-Haber ya, bukan Born-Lande. Terus both are used only for covalent bond. Oke, ini udah aku jelasin. Kalau Born-Haber itu dan Born-Lande itu menggunakan untuk senyawa kristal ataupun yang memiliki ikatan ionik, bukan covalent. Kemudian yang betul adalah Born-Lande menggunakan theoretical electrostatic untuk menghitung energi lattice kayak gitu. Oke, nggak apa. Masih ada 3 soal lagi ya, guys. Oke, kayaknya klasifikasinya masih sama, nggak apa, lanjut aja. Oke, bisa langsung jawab nih guys, cuma 10 detik soalnya, terlalu off aja. Oke, sip, mantap. Ternyata yang jawab, yang benar cuma satu, nggak apa. Ya, artinya ini satu orang ini sama perhatikan ya, nanti kita bisa skill siapa ya. Oke, jadi ya, Pauling itu tidak menjelaskan kalau electronegativity itu adalah berdasarkan electrodensity. Oke, itu jawabannya ada kok di apa yang aku tadi share. Oke, sip, mantap. Ternyata Yeay kembali ya, lanjutkan. Lanjut guys. Oke, mantap. Walaupun cuma 3 orang, tapi nggak apa, jawabannya benar semua. Oke, betul. Jadi, electronegativity itu adalah ability of an atom to attract electrons towards itself in a chemical bond. Oke, ini sebenarnya 3 ini hanya yang itu aja sih. Oke, soal terakhir ya. Oke, lanjut. Lanjut aku lanjut ya. Soal terakhir, soal false. Oke, sip, mantap.
Akhirnya ya, soal terakhir benar semua. Oke, nggak apa. Ternyata betul ya, ternyata Mulikan juga Pirfan itu menyatakan bahwa elektronegativity itu diukur berdasarkan rata-rata energi aktivasi dan juga ionization energy. Oke. Nah, kita lihat. Oke, Raul, congratulations. I juga congratulations. Kayaknya ye nggak sih? Ya. Harusnya ye. Oke. Congratulations buat ye, I sama Raul ya. Oke. Buat 3 orang ini nanti boleh chat aku, nanti aku kasih hadiahnya. Oke. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih guys yang udah main. Semoga bermanfaat ya. Jadi ini artinya PR ya teman-teman, harus belajar lagi, harus istilahnya jangan berhenti di sini gitu. Jadi supaya bisa nilainya bagus, teman bisa nanti belajar mandiri dari soal-soal yang aku kasih sama note yang udah aku kasih tadi di apa namanya di slide di ya di materinya kan ada note tadi, nah itu bisa dipelajari lagi karena itu memang butuh pemahaman lebih gitu ya, terutama tadi soal molekular orbital, terus soal elektronegativitas ya, hubungannya dengan bond angle sama bond length itu juga bisa dipelajari ya. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Terima kasih, Mita. Aku kembali lagi ke Mita ya. Oke, karena pemaparan dan sesi games dari Kak Gani udah selesai. Buat teman-teman yang tadi masuk juara 1, 2, 3, bisa PC Kak Gani untuk nomornya ada di kolom komentar. Atau bisa juga chat aku atau teman-teman LBI yang lainnya. Oke, karena udah selesai, kepada Kak Gani, kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah waktunya dan mau membagikan ilmunya kepada kami